this perfect love. Shalom, saudara-saudaraku para kekasih Allah. Kejadian 17 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini janji yang diucapkan oleh Allah kepada Abraham. Dan apa yang diutarakan dengan Abraham sama dengan apa yang diucapkan dengan Nuh. Allah mengadakan perjanjian dengan manusia. Sesudah air bah, kita menjumpai pertama kali bahwa tema Alkitab muncul yang namanya perjanjian. Perjanjian yang muncul dengan bahasa Allah sendiri. Muncul dari kata-kata Allah sendiri. Ya, jadi Allah punya tata bahasa untuk mengucapkan perjanjian yang isinya adalah persetujuan antara Allah dan manusia yang diawali dengan anugerah Allah, yaitu rancangan dan rencananya yang ajaib atas keselamatan manusia. Nah, dengan berdasarkan janji Allah, hal ini selalu dimateraikan dengan sebuah tanda. Perjanjian pertama dengan Nuh, dan yang kedua kini dengan Abraham. Janji Allah kepada Nuh adalah Allah akan mempertahankan irama alam. Sedangkan kepada Abraham Allah berjanji melipat gandakan keturunan dan memberi tempat tinggal. Nah, tanda yang Allah berikan adalah pelangi untuk yang pertama dan sunat untuk yang kedua. Perjanjian dengan Nuh bersifat universal, sedangkan Abraham bersifat khusus. Nah, dalam hal melibatkan rumusan perjanjian, hal ini diulang terus tanpa habisnya dalam perjanjian lama. Ya, seperti yang tertulis dalam Kejadian 17 ayat 7, Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ini selalu muncul. Nah, sedangkan kalau kita mempelajari kata janji, harusnya janji itu akan ada hasil akhir, yaitu tentang penggenapan. Ya, kalau kita sudah membuat sebuah perjanjian, di result akhir harus digenapi apa yang kita janjikan atau apa yang dijanjikan kepada kita. Jadi setiap perjanjian itu ada result akhirnya, ada hasil akhirnya. Tapi di dalam Alkitab kita harus belajar tentang janji. Ya. Salah satu contohnya begini, janji tentang tanah air. Abraham tidak pernah menempatinya. Abraham hanya melewati tanah itu dan tinggal di dalam tenda. Pada waktu Sarah meninggal, Abraham membutuhkan tempat untuk menguburkan Sarah. Jadi, Abraham berkata kepada orang Het. Kejadian 23 ayat 4. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu.
berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini. Lalu proses tawar-menawar terjadi. Ya. Proses tawar-menawar antara Abraham dengan si pemilik tanah. Itu orang Het itu. Tawar-menawar, Abraham akan membayar 400 sikal perak. Ya, sikal perak ini bahasa Alkitab yang tertulis dengan tata cara khas daerah timur dekat. 400 sikal perak untuk satu ladang, termasuk gua dan pepohonan di dekat Mamre di Hebron, ya, yang kelak akan menjadi tempat penguburan semua bapak leluhur. Mereka semua menerima janji dari Allah. Ya. Akan tetapi, bukan Allah tidak menepati janji. Ya, sekali lagi, bukan Allah tidak menepati janji. Tapi Ibrani 11 ayat 13 mengatakan begini. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Lanjut ke ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ibrani 11 ini mengatakan bahwa mereka semua menerima janji, tapi mereka tidak memperoleh janji itu. Mereka tidak menikmati janji itu. Yang dijanjikan Allah adalah tanah air. Namun yang diterima, Ibrani 11 ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Allah menjanjikan tanah air, tapi yang mereka terima cuma ladang. Ya, Abraham cuma beli ladang. Padahal Tuhan janji loh, memberikan semuanya. Tapi di sini Abraham membeli ladang itu dengan 400 sikal perak. Bukan semua dari tanah yang dikatakan Allah. Sedangkan dikatakan mereka juga merindukan tanah air surgawi, yaitu tanah air yang jauh lebih baik dari tempat yang mereka dilahirkan. Jadi hal ini kita harus benar-benar pelajari lebih dalam lagi. Kita harus pahami bahwa Ibrani 6 ayat 12 itu harus menjadi salah satu pertimbangan. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sekali lagi, apa yang dijanjikan Allah itu tidak hanya diwariskan melalui iman, melainkan oleh iman dan kesabaran. Ada proses panjang di mana kita akan menerima janji itu. Tapi belum tentu kita yang menikmatinya. Tapi dalam proses itu, Tuhan menumbuhkan banyak hal kebenaran. Yaitu
tentang saksi-saksi iman dan karakter yang lebih baik. Tuhan sedang menciptakan satu bangsa yang besar. Dimulai dari perjanjian dengan Nuh, lalu Abraham. Nah, janji yang Tuhan berikan kepada mereka itu juga berlaku di kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan bahwa semua janji itu harus diterima dengan kesabaran. Tuhan Yesus memberkati.